Perkenalkan, nama aku Amelia. Aku dari mahasiswa aktif semester 2 dengan NIM 220954. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pedagogi yang diampu oleh dosen Ibu Maulana Rahayu. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemilihan media pembelajaran. Yuk disimak baik-baik. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan atau mengetahui apa sih prosedur pemilihan media pembelajaran, teman-teman harus tahu dulu nih, media pembelajaran itu apa sih? Jadi, media pembelajaran adalah suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan kepada si pengirim ke si penerima. Maksud dari si pengirim dan si penerima ini apa sih? Jadi maksudnya itu seorang guru bisa memberikan pesan atau pembelajarannya kepada si murid dengan cara yaitu merangsang perhatian, perasaan, dan juga kemauan siswa, sehingga terjadilah dorongan untuk terjadinya proses pembelajaran. Nah, maksudnya itu media pembelajaran ini adalah suatu alat peraga atau suatu benda untuk melihat nih bagaimana sih si siswa ini memperhatikan kita sebagai seorang guru. Nah, teman-teman kan udah tahu nih ya media pembelajaran itu seperti apa. Kita langsung ke inti pembahasannya. Yang pertama di sini ada pendekatan proses pemilihan media pembelajaran. Di sini aku ngambil dari satu ahli yaitu Andreessen 1976 mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pemilihan tertutup, yang kedua pemilihan terbuka. Nah, pemilihan tertutup dan terbuka itu apa sih? Yuk kita simak baik-baik ya. Jadi maksud dari pemilihan tertutup dan juga terbuka yaitu yang pertama, pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya itu dari dinas sosial, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang kita pakai. Jadi kalau misalnya media tertutup itu kita sudah ada gitu pedomannya dari dinas pendidikan ataupun dari sekolah tersebut. Kalau misalnya kita mau memilih media pemilihan yang tertutup tapi dengan cara kita sendiri, kita harusnya itu memilih cuma hanya topik atau pokok pembahasannya saja, dan kita itu tidak bebas untuk memilih dalam pemilihan tertutup karena sudah ditentukan. Nah, sedangkan pemilihan media terbuka merupakan kebalikan dari media pemilihan tertutup, yaitu artinya kita bebas nih memilih apa aja sih jenis media yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terus alternatif media ini juga masih terbuka luas, proses pemilihannya itu terbuka atau secara lebih luas sifatnya. Jadi maksud dari pemilihan terbuka ini kebalikan dari tertutup. Jadi kita ini bebas nih mau menentukan media apa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan yang media tertutup itu kan sudah ditentukan dari dinas ataupun dari sekolah tersebut. Tapi untuk terbuka kita secara luas bisa mengakses media apapun yang kita mau. Nah, teman-teman udah tahu nih pendekatan pemilihan prosedur media pembelajaran. Selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktor dalam pemilihan media pembelajaran. Faktor-faktor dalam pemilihan media pembelajaran ini ada apa aja sih? Di sini aku mengambil ada 8 faktor. Yang pertama itu ada faktor tujuan. Dalam faktor tujuan ini, media yang kita pilih haruslah sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi nggak boleh nih semena-mena, tapi harus mempunyai faktor tujuan yang sesuai dengan pengajaran yang kita ambil. Yang kedua yaitu faktor efektivitas. Dari faktor efektivitas ini yaitu media yang dipilih haruslah yang paling efektif, yang bisa digunakan dalam kelas dan juga dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu faktor kemampuan guru dan siswa. Nah, media yang digunakan itu harus sesuai nih dengan kemampuan guru dan siswa. Gak boleh kalau misalnya kita nih seorang guru tidak bisa melakukan media pembelajaran yang kita pilih nih, kita tapi memaksakan, itu nantinya tidak efektif dan juga kepada siswanya pun akan
akan ngacak gitu, akan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tujuin gitu. Nah, yang keempat yaitu faktor fleksibilitas atau kelenturan. Dalam faktor fleksibilitas ini bukan kelenturan yang kita pegangan atau apa ya teman-teman, tapi maksud di sini adalah yang tahan lama dan juga kenyataan dalam memilih media pembelajaran nih. Harus dipertimbangkan apakah media pembelajaran ini tahan lama dan juga apakah secara nyata bisa dicerna oleh peserta didik kita. Dan yang kelima yaitu faktor kesediaan media. Nah, yang faktor kesediaan media ini maksudnya itu apakah sekolah yang kita ajar, apakah pengajaran yang kita ajar ini bersedia menggunakan media pembelajaran yang sudah kita yang sudah kita rakit, yang sudah kita setujui gitu. Nah, yang keenam yaitu kesesuaian antara manfaat dan biaya. Maksudnya itu yaitu kita nih harus tahu nih apakah biaya yang kita keluarkan itu bermanfaat dari pembuatan media pembelajaran itu. Jadi kita harus mempertimbangkan nih antara biaya pengadaan dan juga manfaat yang dipakai. Nah, yang ketujuh dan kedelapan yaitu faktor kualitas dan juga teknik. Maksud dari faktor kualitas dan teknik ini adalah pengadaan media dari seorang guru harus dipertimbangkan nih dari kualitas dari media tersebut. Apakah hanya sekedar bisa dipakai atau mempunyai mutu yang berkualitas dan juga tahan lama. Jadi kita harus tahu nih media pembelajaran kita ini berkualitas atau tidak. Oke, teman-teman kan udah tahu nih ya tentang faktor-faktor dalam pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya bukan cuma ada faktor-faktor, tapi ada kriteria pembelajaran. Jadi dalam pemilihan kriteria pembelajaran ini tidak sembarangan teman-teman, karena harus adanya pemilihan media pembelajaran yang memang sesuai dengan kriteria dari sekolah ataupun dari kita sendiri sebagai seorang guru. Karena kalau misalnya kita sembarangan memilih atau tidak melihat lagi kriteria pemilihan pembelajaran itu akan berakibat panjang yang tidak kita inginkan nantinya. Jadi, dalam kriteria pembelajaran ini harus dipilih dengan baik-baik. Nah, dalam pemilihan kriteria pembelajaran ini ada apa aja sih? Jadi, di sini aku ada ngambil 8 kriteria pemilihan pembelajaran. Nah, dalam 8 kriteria dalam pemilihan media pembelajaran itu, yang pertama yaitu adanya tujuan. Nah, dalam tujuan ini dimaksudkan apakah si media pembelajaran ini mengisi kompetensi yang kita akan capai dan juga apakah dalam tujuan ini mengandung psikomotor atau kombinasi dalam pengajarannya nantinya. Nah, yang kedua yaitu sasaran didik. Nah, dalam sasaran didik ini kita harus tahu nih kriteria apa atau kriteria peserta didik apa nih yang akan kita kasih dalam media pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga yaitu karakteristik media yang bersangkutan. Maksud dari karakteristik media tersebut yaitu apakah si media ini mempunyai kelemahan atau kelebihan yang sesuai dengan tujuan yang kita akan capai. Terus yang keempat dan juga kelima yaitu ada waktu dan biaya. Maksud dari waktu dan biaya ini apakah si media pembelajaran ini mempunyai waktu yang jangkanya panjang atau tidak gitu untuk diajarkan di kelas, dan juga dari faktor biayanya atau kriteria dalam biayanya itu memadai dengan pembinaan atau pembiayaan dari sekolah maupun kita sendiri sebagai seorang guru. Yang keenam yaitu ketersediaan. Maksud dari ketersediaan ini apakah media itu diperlukan di pasaran atau tersedia di pasaran atau tidak gitu, atau bisa dibuat dengan kita sendiri. Terus yang ketujuh yaitu konteks penggunaan. Maksud dari konteks penggunaan ini adalah apakah media tersebut digunakan untuk kelompok kecil atau individual atau kelompok besar. Jadi kita harus tahu nih dalam konteks penggunaan ini apakah digunakan untuk
yang dari kelas kecil atau kelas besar ataupun individual. Terus yang terakhir yaitu mutu teknis. Dalam kriteria ini adalah keutamaan dalam memilih atau membeli media tersebut yang siap pakai atau yang telah ada. Atau misalnya nih ada audio, ada video, grafis, dan juga media cetak yang lainnya. Jadi kita harus tahu nih mutu media teknisnya itu seperti apa. Dari 8 kriteria tersebut, untuk mempertimbangkan kriteria pemilihan pembelajaran itu ada juga namanya action, yaitu singkatan dari akses, cost, teknologi, interaktif, dan juga organizing. Dalam pemilihan kriteria dari media pembelajaran itu bukan cuma dari 8 poin yang tadi ataupun action, tapi ada juga nih untuk pertimbangan, itu dengan melihat dari visual. Nah, visual ini isinya adalah visible, interesting, simple, useful, actual, legitimate, dan juga struktur. Nah, teman-teman kan udah tahu nih ya pendekatan pemilihan media pembelajaran, terus juga tentang faktor-faktor pemilihan media pembelajaran, dan sampai ke kriteria. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam pemilihan media pembelajaran. Kalau kita udah tahu nih kriteria dan juga faktor-faktornya, kita langsung nih ke langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, yaitu menentukan apakah pesan yang disampaikan itu melalui media pembelajaran itu berupa informasi umum atau hiburan. Jadi kita harus tahu nih informasi atau hiburan sih yang kita sampaikan nantinya gitu. Yang kedua yaitu menentukan apakah media pembelajaran ini dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu pengajar bagi seorang guru atau alat peraga. Jadi kita harus tahu nih media pembelajaran ini berupa alat peraga atau bukan sih gitu. Terus yang ketiga yaitu menentukan apakah tujuan media pembelajaran itu lebih bersifat kognitif, efektif, atau psikomotor. Jadi dalam langkah-langkah pemilihan pembelajaran yang nomor ketiga ini kita harus tahu nih pembedaannya. Apakah media pembelajaran yang kita buat ini bersifat kognitif, efektif, atau untuk psikomotor. Yang keempat yaitu menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan kita capai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas, dan juga kemampuan produksi dan juga biaya. Jadi kita harus tahu nih dari media pembelajaran ini atau jenis media pembelajaran yang kita pilih ini ada kebijakan dari fasilitas yang tersedia atau tidak, dan juga kemampuan dalam produksi biayanya. Dan yang terakhir yaitu mereview kembali jenis media yang dipilih. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan 4 langkah-langkah di atas, kita bisa nih mereview kembali jenis media yang sudah kita pilih. Apakah tepat atau masih ada kelemahan dalam media pembelajaran yang sudah kita pilih nantinya. Jadi kita harus mereview kembali nih medianya agar tidak ada cacat dan juga tidak menemukan kelemahan dalam media pembelajaran yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya yaitu penerapan media dalam proses pembelajarannya. Dan di sini ada 4 penerapan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu media gambar dan juga potret. Jadi siswa itu mempunyai gambaran nih yang secara nyata dari peristiwa atau benda-benda yang memang ditampilkan nantinya. Ada sebuah gambar gitu yang bisa kita tampilkan untuk media pembelajaran agar si siswa ini melihat secara nyata dari gambar tersebut. Terus adanya media film. Nah, dalam media film ini adalah untuk menunjukkan nih dari suatu kejadian yang memang susah untuk dijangkau. Seperti di sini ada contohnya yaitu harimau di hutan. Gak mungkin kan kita ke hutan untuk melihat harimau? Nah, masa kan kita harus jauh gitu kan untuk melihat harimau di hutan. Jadi dengan menampilkan media film itu sudah menunjukkan nih bahwa harimau itu tinggal di hutan dan juga harimau ini hewan berbahaya yang memang tidak bisa didekati.
Terus yang ketiga yaitu media Microsoft. Dalam media Microsoft ini digunakan untuk melihat nih ukurannya yang memang kecil seperti bakteri dan juga amuba. Kita sebagai seorang guru bisa nih menggunakan media Microsoft, alat bantu Microsoft untuk mempelajari dalam materi bakteri ataupun amuba. Dan yang terakhir yaitu media televisi dan juga radio, memungkinkan untuk anak atau siswa yaitu dengan cara pendengaran atau audio. Jadi kita bisa menggunakan media radio untuk pendengaran siswa. Contoh dari media audio itu yaitu ketika kita mengajarkan kata bahasa Inggris atau cerita gitu. Nah, anak-anak ini bisa mendengarkan gitu audionya nih, seperti apa sih penghafalan bahasa Inggris yang baik, dan juga mendengarkan cerita agar mengasah nih konsentrasi dan juga pendengaran siswanya. Terus jadi kita udah bahas banyak nih tentang prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada yang pertama kita tahu tentang media pembelajaran itu apa, terus faktor-faktornya, terus cara pemilihannya, dan juga kriterianya. Dan juga ada penerapannya yang terakhir. Dan kesimpulannya adalah pembelajaran atau media pendidikan sangat penting dilakukan karena dengan perkembangan zaman maka pembelajaran yang lebih menarik dapat dilakukan atau dilaksanakan. Seorang pendidik harus mampu memilih dan menentukan jenis media apa yang akan dapat kita pelajari yang sesuai dengan materi yang akan kita sajikan. Ada beberapa poin penting yang menjadi pedoman agar pemilihan media pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan juga tepat sasaran, yaitu bagaimana pemilihan dari kriteria pembelajaran, yang kedua yaitu faktor-faktor dalam media pembelajaran, yang ketiga yaitu prosedur pemilihan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Wah, kita udah ada di penghujung materi. Nah, itulah materi yang aku jelasin nih untuk teman-teman tentang prosedur pemilihan media pembelajaran. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman mempelajari bagaimana sih prosedur pemilihan media pembelajaran. Dadah.